Karena kalau kita lihat pada dasarnya, kenaikan Pertamax ini, ini sebenarnya sudah tidak terhindarkan ya gara-gara, adanya tren kenaikan, harga komoditas terutama minyak dunia. Ke depannya kenaikan Pertamax ini tentunya akan meningkatkan inflasi kita, tapi terkait dengan, dengan daya beli, saya punya sedikit, pandangan yang berbeda. Memang kenaikan Pertamax ini dan juga kenaikan harga-harga bahan pokok dan banyak hal yang terjadi itu menekan daya beli. Sebenarnya daya beli itu penurunannya lebih terjadi di wilayah perkotaan. Kalau wilayah-wilayah di kota kabupaten dan juga wilayah pedesaan yang terekspos pada income yang meningkat dikarenakan harga komoditas naik, terutama CPO pada tahun ini saya lihat itu dampak justru, itu menjadi sebuah support ya untuk, daya beli masyarakat kita. Jadinya kenaikan Pertamax ini, akan lebih banyak berdampak kepada daya beli masyarakat perkotaan. Tapi ada satu hal yang harus diingat, ini ada fenomena menarik juga karena Pertamax-nya naik tapi Pertalite-nya tidak naik. Ini yang akan kita, lihat nanti. Oke, kita akan lihat ya, kita akan pantau ya apakah memang akan ada peralihan begitu ya dari penggunaan Pertamax ke Pertalite tentunya, ini menarik juga. Tapi yang, tadi Anda katakan begitu ya, daya beli masyarakat sendiri ini saat ini cenderung, meningkat ya di tengah kenaikan harga komoditas. Nah, tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa tidak hanya Pertamax saja yang naik, tapi juga barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Dan bahkan yang Iya, sudah sempat langka ini adalah minyak goreng begitu, dan rupanya ketika dilepas iya. harganya naik 2 kali lipat. Nah, ini kira-kira seperti apa menurut Anda terkait dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok ini? Saya lihat harga bahan pokok itu naik secara ada 2 trigger. Yang pertama secara seasonal ketika bulan puasa memang itu adalah periode di mana harga bahan pokok itu mengalami kenaikan. Di satu sisi hal yang harus kita antisipasi juga bahwa kalau biasanya ya secara seasonal itu ada, kondisi di mana setelah bulan puasa harga-harga bahan pokok itu normalize, pada kondisi tahun ini di mana itu terjadi banyak hal yang terkait dengan supply disruption ya. Karena kita juga punya pandangan harga minyak ini naiknya bisa, lumayan lama, periode kenaikan harga minyak di atas $100 per barrel. Saya lihat akan banyak kenaikan harga yang terjadi ini itu, cenderung, permanen ya, itu yang kita lihat dan contohnya di CPO sendiri, kalau di CPO sendiri itu kedepannya Indonesia itu memang akan berada pada fase penurunan yield per hektar dari, produksi, CPO kita. Jadinya mungkin kenaikan minyak sawit ini, nantinya itu bukan hanya pas lebaran, nantinya mungkin harganya akan normalize ya habis lebaran, tapi tetap lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Inilah hal-hal yang masyarakat kita harus antisipasi dan memang, di sisi lain inflasinya itu naik dan tentunya ini akan membuat pemerintah harus mengintroduce kebijakan baru untuk menstabilkan situasi. Yang menarik juga kalau kita lihat ada potensi bahwa bulan April ini juga inflasi akan lebih tinggi lagi begitu mengikuti kebijakan kenaikan, PPN dari 10% hingga 11%. Nah, menurut Anda ini kira-kira apakah ini memang menjadi kebijakan tepat begitu untuk diterapkan di tengah kenaikan harga-harga komoditas yang berefek kepada kenaikan harga, pokok bagi masyarakat? Iya, seperti yang saya obrolin tadi, yang saya ceritakan tadi, sebenarnya pada kondisi saat ini kita harus mengintroduce policy yang baru ya, yang lebih untuk, mendorong daya beli konsumen. Karena kalau kita lihat, sebenarnya ini ada kondisinya menarik ini, Mbak. Pada 2 bulan tahun 2022, negara itu mencetakkan, fiskalnya surplus, ini menarik. Kalau negara fiskalnya surplus, berarti uang itu tidak ada di tangan masyarakat, uang itu ada di tangan negara. Karena itu saya lihat instead of, mengintroduce, kenaikan PPN yang ini pada dasarnya sudah lama direncanakan ya, saya lihatnya mungkin untuk dampak dari kenaikan harga PPN ini, pemerintah harus memberikan, bantuan langsung tunai dalam jumlah yang masif. Dan saya lihat Oke. pada tahun ini pemerintah sangat mungkin untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena pemerintah pun sudah mengantongi surplus yang tinggi dikarenakan oleh meningkatnya harga komoditas. Sehingga untuk menyeimbangkan kembali ekonomi kita, karena saat ini surplus itu dinikmati oleh negara dan sektor korporat, sementara di tengah masyarakat itu kepemilikan uang kas itu makin tipis, saya lihat pemerintah ada baiknya memberikan direct cash transfer dalam jumlah yang besar. Dan ini pemerintah bisa untuk melakukannya.
skemanya seharusnya dilaksanakan dan saya sangat menyarankan ini dilakukan sebelum Lebaran.